Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan selisih dari fungsi trigonometri. Jadi jumlah dan selisih dari fungsi trigonometri itu masih ada kaitannya dengan perkalian pada trigonometri. Jadi saling berkebalikan gitu ya. Jadi ini merupakan kebalikan dari yang bentuk perkalian. Jadi kalau kita ingat-ingat ya, di sini kan ada yang pertama sifatnya ya, ada sama juga ada 4 sifat. Jadi sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Ingat-ingat pada bentuk yang perkalian kan ada gini ya, 2 sin A kali cos B akan jadi cos jumlah ditambah sin jumlah ditambah sin selisih. Jadi bentuknya sama, tinggal kita otak-atik kembali ya. Jadi diingat-ingat ada 4 sifat. Yang pertama adalah sin A kali sin B sama dengan 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Kemudian kalau sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Kemudian kalau ada cos A ditambah cos B akan sama dengan 2 cos setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Yang terakhir untuk cos A min cos B itu nanti akan sama dengan minus 2. Nah, jadi diingat-ingat untuk yang terakhir ini tandanya minus, jadi minus 2 dikali sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Jadi kalau kalian ingat pada bentuk perkalian kan juga sama ya. Jadi min 2 sin A sin B itu nanti akan sama dengan cos jumlah dikurangi cos selisih. Jadi ini masih saling berkaitan dengan yang bentuk perkalian trigonometri. Nah, coba kita pahami sifat-sifat ini dengan contoh ya. Misalkan nih yang pertama, kita punya tentukan nilai dari sin 105 dikurangi sin 15. Jadi ini kan boleh kita anggap sebagai sin A gitu ya. Min sin B. Nah, kita tahu di slide sebelumnya tadi sin A min sin B itu nanti dapat diubah menjadi 2 dikalikan cos setengah jumlah kemudian dikali sin setengah selisih seperti ini. Nah, jadi A itu mewakili yang 105 derajat, sedangkan yang B itu mewakili yang 15 derajat. Sehingga kalau misalkan kita selesaikan gitu ya, ini jadi apa? Sehingga menjadi 2 dikalikan cos setengah dikalikan jumlahnya. Berarti 105 ditambah 15 dikalikan sin selisihnya. Setengah dikalikan 105 dikurangi 15. Sehingga ini menjadi 2 dikalikan cos setengah dikalikan 120 derajat, kemudian dikalikan sin setengah dikalikan 90 derajat. Sehingga kalau kita selesaikan menjadi 2 cos 60 derajat dikalikan sin 45 derajat. Nah, derajat tentunya dari sini kita harus hafal dulu paling tidak nilai sin, cos, dan tangen dari sudut-sudut istimewa dari 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Paling tidak kalau itu hafal, nanti tinggal mengikuti untuk kuadran-kuadran yang berikutnya. Sehingga ini kalau kita kalikan menjadi 2, cos 60 itu adalah setengah, kemudian cos dari 45 adalah setengah akar 2. Nah, ini kan bisa saling menghilangkan ya. Sehingga ini menjadi setengah akar 2. Bisa seperti ini ya. Coba satu contoh lagi deh. Di sini kita ada, nah ini cos 465 derajat dikurangi cos 165. Nah, di sini kan boleh kalian ubah dulu. Di sini kan ada 465 derajat. Ini kan sudah lebih dari 360 ya. Nah, jadi biar angkanya lebih kecil, ini boleh kalian kurangkan dengan 360 selama nilainya sudah lebih dari 360. Ini kalau kita kurangkan dengan 360, soalnya menjadi cos dari 105 derajat dikurangi cos 165 derajat. Diingat-ingat, cos A min cos B gitu ya, nanti akan sama dengan minus 2 dikalikan sin dari setengah jumlah dikalikan sin dari setengah selisih. Sehingga kalau kita hitung menjadi min 2 dikalikan sin setengah dari 105 ditambah 165 dikalikan sin gitu ya, dari setengah dikalikan
105 dikurangi 165. Sehingga kalau kita hitung ini menjadi minus 2 dikalikan sin setengah dikalikan 270 dikalikan sin dari setengah dikalikan minus 60 derajat. Sehingga kalau kita hitung ini menjadi minus 2 dikalikan sin berapa? 135 derajat ya. Kemudian dikalikan sin dari minus 30 derajat. Nah, diingat-ingat. Kita pakai warna lain deh. Kita pakai hitam. Nah, kita ingat-ingat sifatnya. Jadi kalau ada sin dari min alfa, begitu ya. Ini boleh kalian ubah menjadi min sin alfa. Sedangkan kalau cos gitu ya, cos dari min alfa itu setara dengan cos alfa. Nah, sehingga tinggal kita hitung. Di sini minus 2 dikalikan sin 135. Nah, jadi kalau ada seperti ini, boleh kalian ubah. Jadi, sin dari 180 min A, gitu ya, karena kuadran 2 gitu ya, ini setara dengan sin A atau sin alfa. Jadi, diingat-ingat di kuadran 2 itu nilai sin bernilai positif. Nah, 135 ini kan setara dengan berapa? 180 dikurangi 45 ya. Berarti sama seperti sin 45. Yaitu setengah akar 2 dikalikan lagi sin min 30 dapat kita ubah menjadi min sin 30 yaitu min setengah. Ini dikalikan habis begitu ya. Kemudian ada minus dengan minus jadinya plus sehingga ini menjadi setengah akar 2 seperti itu ya. Jadi harus ingat juga bentuk kuadrannya ya. Jadi kalau di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif baik sin, cos, dan tangen. Di kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sin, kuadran 3 adalah tan, kuadran 4 adalah cos gitu dan kebalikannya. Satu contoh yang terakhir. Nah, di sini ada bentuk pembagian ya, sin 81 ditambah sin 21 dibagi sin 69 derajat dikurangi sin 171 derajat. Jadi ini kita selesaikan satu persatu. Yang atas sendiri, yang bawah sendiri, nanti hasilnya tinggal kita bagikan. Diingat-ingat, sin A plus cos B itu akan setara dengan sin A plus sin B. Ini akan setara dengan 2 kali dari sin setengah jumlah, kemudian dikalikan sin, dikalikan cos ya, dikalikan cos setengah selisih. Sedangkan kalau sin A min sin B, ini akan setara dengan 2 dikalikan cos setengah jumlah, begitu ya, dikalikan sin setengah selisih ini ya. Nah, tinggal kita hitung hasilnya. Nah, jadi kalau kita selesaikan, coba kita pakai warna merah lagi. Ini akan menjadi gitu ya. Jadi pembagian ya. Yang atas itu berarti 2 dikalikan sin setengah jumlah, jadi setengah dari 81 tambah 21. Kemudian dikalikan cos setengah selisih, jadi cos dari setengah dikalikan 81 dikurangi 21. Yang bawah jadinya 2 dikalikan cos setengah selisih, berarti 69 kurangi 171 dikalikan sin dari setengah, ini kebalik ya, jumlah dulu ya, sin setengah selisih jadinya 69 dikurangi 171. Nah, ini kalau kita hitung, nah ini kebetulan ada yang sama ya, 2 dengan 2 nya boleh dihilangkan. Ini menjadi sin setengah dari 102 dikalikan cos dari setengah dikalikan 60. Yang bawah menjadi cos dari setengah dikalikan 240 dikali sin setengah dikalikan minus 102 gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung ini menjadi sin dari 51 derajat dikalikan cos 30 derajat. Yang bawah menjadi cos 120 derajat dikalikan sin dari minus 51 derajat. Nah, kita taruh sini nih. Nah, tinggal kita hitung.
ini akan sama dengan sin 51 derajat. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 dibagi cos 120, itu 120 kan sama seperti 180 dikurangi 60. Nah, maka akan setara dengan cos 60. Cuman karena dia kuadran 2, maka nilai cosnya negatif. Cos 60 itu setara dengan setengah. Nah, sin dari min 51 seperti di slide sebelumnya, ingat-ingat ya, untuk sin min alfa itu kan sama dengan min sin alfa ya, sehingga yang ini akan menjadi minus dari sin 51 derajat. Nah, ini kan sama nih, bisa saling menghilangkan. Setengah pun begitu. Nah, karena ada minus dengan minus, maka jadi positif, sehingga hasilnya bersisa akar 3 saja seperti ini. Nah, begitu ya, jadi penggunaan dari jumlah maupun selisih dari fungsi trigonometri yang masih ada kaitannya dengan bentuk perkalian pada trigonometri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.